Sahabat semua, ini sebuah kehormatan bagi saya siang ini. Siang ini saya sedang jalan-jalan di Kota Rangkas Bitung bersama seorang tokoh Baduy luar, tokoh adat, namanya Jaro Saidi Putra. Nah, ini beliau adalah Jaro Tanggungan 12 dalam struktur lembaga adat Baduy. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Wakil Bupati Lebak, banyak hal yang dibicarakan. Kalau Jaro Saija itu di mobil yang depan nih. Kita akan menuju satu tempat lagi untuk diskusi lanjutan. Jadi ceritanya kita ingin berdiskusi dengan Jaro sambil berjalan soal adanya pihak-pihak yang sering mengatasnamakan Baduy. Nah, Jaro, eta salila ieu banyak yang mengatasnamakan Baduy, baik dari yang berurusan dengan jualan atau kepentingan macam-macam, kepentingan agama. Nah, itu sebetulnya gimana, Jaro? Jadi yang paling utama masalah tentang agama. Jadi kebanyakan yang mengaku-ngaku, terus ada misalnya datang di pihak Kristen misalnya, tapi misalnya agama sama bagus. Ya. Ibarat jalan-jalan kemanapun ada, tapi tujuan menuju ke Jakarta misalnya, itu ya tujuan. Jadi jangan sampai terjadi seperti yang sudah itu kebanyakan ratusan orang atau ribuan orang diklaim. Ya, seperti itu kejadiannya. Terus yang disebut mualaf itu kejadiannya yang udah bukan malah orang luar yang disebut orang Baduy. Oh, yang disebut mualaf, kejadiannya sampai calon lurah pun sampai kejadiannya seperti mualaf begitu. Menyebutkan diri sebagai mualaf, iya. Padahal bukan dari Baduy. Bukan dari Baduy rata-rata. Jangan sampai kejadian seperti itu. Iya. Harus dijaga oleh semua pihak, karena itu umat beragama itu bukan permainan yang namanya agama. Iya, betul. Nah, Jaro, ya saya ingat sekitar tahun 1985-an ada lumayan banyak saya dengar orang Baduy yang kemudian menjadi mualaf. Betul nggak itu? Tahun 85 awalnya. Tahun 85 berebut, yang diutamakan kan Jaro Samin. Ya. Jaro Samin di Gunung Tunggal Cipangembar. Memang itu betul sekali adanya warga Baduy 153 kakak. Tetapi saya rasa belum ada 230 orang untuk nambah itu. Enggak ada tambahan lah istilahnya. Yang besar-besaran sampai ribuan sampai orang. disebut ribuan. Ya, jadi itu mah anggap aja nggak jelas. Yang bisa jelas 2020 ada yang keluar cuman 3 orang. 2022 sekarang 3 orang juga. Dari kampung mana itu? Dari Kampung Gerendeng. Oh. Itu masuknya bukan ke mualaf, masuknya ke aliran gereja. Oh. Jadi apa namanya? Agama Kristen. Iya. Waktu bahasa-bahasanya itu kata-katanya seperti ulang tahun Ibrahim. Jadi tanggal 24 kemarin bisa dinyatakan 3 orang, tapi jelas yang jelas mah cuma itu aja. Nah, jadi mekanismenya atau cara-caranya, tata caranya, mereka misalnya, taruhlah saya orang warga Baduy, kemudian saya ingin berpindah agama atau kepercayaan dari Sunda Wiwitan ke Islam misalnya. Nah, itu harus lapor ke siapa? Yang paling utama ke saya. Oh, sebagai Jaro Tanggungan 12. Jadi di situ ada sampai di 12 titik kita dibaca di situ. Ada istilahnya titipan dalam Janggala, dalam Lagoni, dalam Utusira Urip, dalam Cinangka, dalam Purawoyan, dalam Urangkalis, dalam terus Sargeni, dalam Golem Sarana, 2 lagi. Terus dalam Karohel, dalam Rumahing, dalam Panunggulan, itu semua kita yang baca.
Oh, ada ritualnya. Jadi cara keluarnya dari itu. Secara keluar ritualnya itu. Jadi tidak bisa main selonong begitu saja. Bisa, itu yang disebut krisa pucuk bahasa belah pecisarel itu harus jelas. Oh. Jadi kita yang nerima ada pangrungku, pangipasan, untuk dan tutilu. Jadi Ciba Cikartawana 1, di rumah saya 1. Cuman itu aja yang jelas. Cuman yang saya jelaskan masalah yang belum keluar, yang namanya Lili kan mau keluar jelas sekarang. Baru mau besok katanya. Terus atau komis telah keluar. Mau Islam. Iya. Sekarang udah lama udah bertahun-tahun. Iya, tahu kalau soal itunya. Tapi secara resminya belum resmi. Besok. Iya. Oke. Mudah-mudahan seperti itu ada. Jadi nggak bakalan kembali lagi ke Wiwitan. Tidak bisa menahan kalau. Iya, karena kan di Baduy ada istilah kami mah lain endung saeutik, lain hayang loba, lain endung saeutik, lain endung loba, lain hayang saeutik. Daripada nyari pedan karena hukum adat, mangga keluar kan gitu meureun. Nah, jadi sahabat semua, di Baduy itu sangat bijak dalam urusan keyakinan. Tidak akan dipaksakan. Urusan keyakinan nggak boleh dipaksa-paksakan. Dan ini saya kira teladan buat kita. Nggak boleh memaksa-maksakan keyakinan kepada orang lain. Orang Baduy itu agama atau kepercayaannya tidak ekspansif. Artinya mereka tidak berusaha menambah umatnya, pengikutnya dari luar, karena nggak boleh juga. Orang luar misalnya pengen jadi orang Baduy, kemudian tinggal di Baduy, nggak boleh gitu. Kalau kekeluargaan, pasti. Wong saya aja yang lahirnya di Menes, ada istilah di Baduy itu Mancala Putra, Mancala Putri. Sungguh pun saya ditakdirkan lahir di Menes, tapi hatinya, jiwanya itu ada di Tatar Kanekes juga, seperti Kokolot yang selama ini menjaga aturan hidup yang tidak satu pun tertulis tapi lebih tertib dibandingkan kehidupan kita yang aturannya seabrek ribuan, sampai ke RT pun ada peraturannya tapi terlalu banyak tidak beraturan hidup kita. Ada seloroh dari seorang tokoh adat Baduy dulu, kami makarunya cina ke orang luar. Aturan loba tapi tidak beraturan gitu. Loba dimaksud tertulis gitu. Kalau di Baduy kan tidak ada yang tertulis satupun. Tapi alhamdulillah mereka lebih tertib hidupnya. Nah, kembali ke soal orang yang mengatasnamakan agama atas nama Baduy begitu, menyebut-nyebut mualaf, ratusan bahkan ribuan. Yang jelas ini tidak benar ya, Jaro? Tidak benar. Tidak benar. Memang ada yang keluar, tapi sedikit jumlahnya, dan itu pun pasti harus tertib, harus sepengetahuan dari Jaro Tanggungan 12.